Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sigit Kusendratno. Kali ini saya bakal mengerjakan UAS Pendidikan Kewarganegaraan RPP ya. Kelas 4 semester 1 tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi. Tanpa perlu basa-basi lagi, kita langsung ke videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Baiklah, apa kabar kalian semuanya? Bapak harap di musim Covid ini kita semua diberi kesehatan yang baik ya, dengan makan yang cukup, minum yang bergizi, bisa jaga pola hidup sehat dan rajin berolahraga. Oke, sebelum kita masuk pelajaran, Bapak absen dulu ya lebih baik. Dewi hadir, Reja hadir, Salmin hadir, Tommy, Alpa, Alpia, izin. Oke. Baiklah anak-anak, sebelum mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Demi membakar semangat kita nih sebelum mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita nyanyi dulu ya. Oke. Mungkin lagu yang pas sekarang nih lagu Indonesia Raya karena mata pelajaran kita hari ini yaitu PKN. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah anak-anak, kalau sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bapak akan sedikit menjelaskan sebelum memasuki materi PKN. Bapak akan menjelaskan sedikit yaitu tentang sikap disiplin dan tanggung jawab. Tentunya sebagai seorang manusia, kita harus mempunyai sikap disiplin dan tanggung jawab pada diri kita. Misalnya nih, kita harus disiplin dalam melakukan ibadah seperti sholat ke masjid, ke gereja, dan melakukan kegiatan apapun sedari dini agar terbiasa gitu. Dan tentang tanggung jawab, jika kita melakukan sesuatu, kita harus menerima risiko apapun ya anak-anak. Entah itu apa yang kita kerjakan nih ya, atau risikonya baik dan buruk, kita harus terima risiko itu sebagai tanggung jawab kita. Baiklah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan tentang penjelasan sikap, disiplin, dan tanggung jawab. Langsung saja kita masuk ke materi ya. Baiklah anak-anak, seperti yang Bapak bilang di pertemuan minggu kemarin, Bapak mengasih gambar teks visual kepada anak-anak. Silahkan diamati ya. Bapak kasih waktu 10 menit untuk kalian mengamati gagasan pokok pada gambar kalian yang amati. Setelah itu, hasil dari pengamatan kalian dikumpulkan untuk nilai tugas kalian. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit ya anak-anak. Dah, apakah sudah? Silakan dikumpulkan. Baiklah anak-anak, sebelum masuk ke materi matahari, Bapak ingin bertanya sedikit dong, apa yang kalian ketahui tentang pengertian matahari? Apa? Tidak ada yang tahu? Reja tahu? Salmin tahu? Tidak tahu?
Oke, jika tidak tahu, Bapak akan menjelaskan sedikit. Matahari merupakan pusat tata surya dan sumber di kehidupan bumi. Energi yang dihasilkan matahari mampu memberikan banyak manfaat untuk makhluk hidup. Matahari menghasilkan dua jenis energi, yakni energi cahaya dan energi panas. Yang keduanya dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas manusia. Misalnya nih, bagi tumbuhan, energi matahari digunakan untuk proses fotosintesis. Sedangkan bagi manusia, energi matahari bisa dimanfaatkan untuk energi listrik. Saat ini energi terbarukan pun semakin gencar digunakan anak-anak. Berbagai inovasi akan terus didorong untuk penerapan teknologi energi matahari yang akan menggerakkan dunia yang lebih bersih. Selain pengertian matahari, Bapak akan sedikit menjelaskan tentang manfaat matahari bagi manusia. Apa kalian tahu manfaat matahari buat manusia itu apa, anak-anak? Salmin? Alpia? Tidak ada yang tahu? Bapak akan menjelaskan sedikit manfaat dari matahari itu bagi manusia itu apa. Yang pertama itu untuk manfaatnya itu sumber vitamin D. Manfaat matahari bagi manusia yang pertama merupakan sumber vitamin D, yang juga kerap disebut sebagai vitamin sinar matahari. Karena matahari merupakan salah satu sumber nutrisi terbaik. Dalam hal ini, kulit manusia memiliki sejenis kolesterol yang punya fungsi sebagai pembangun vitamin D. Saat senyawa tersebut terpapar radiasi UVB dari matahari, maka akan berubah menjadi vitamin D. Yang kedua, menguatkan tulang. Manfaat matahari bagi manusia berikutnya adalah bantu menguatkan tulang. Hal ini sehubungan diperolehnya asupan vitamin D yang cukup dari matahari, maka bisa membantu terjaga tulang agar tetap sehat. Vitamin D memiliki peran penting dalam pengaturan kalsium serta menjaga kadar fosfor dalam darah ya, maksudnya. Jika tubuh kekurangan vitamin D, terutama pada anak-anak, maka beresiko timbulnya rakitis. Begitu juga dengan orang dewasa. Kekurangan vitamin D berhubungan dengan osteomalika atau pelunakan tulang. Selain itu, kekurangan vitamin D juga bisa menyebabkan osteoporosis. Makanya bagi orang tua, bisa diingatkan ke orang tuanya sering-sering berjemur di pagi hari ya anak-anak, demi menghindari osteoporosis. Yang ketiga, bantu proses fotosintesis. Bisa dibilang manfaat energi ini tidak langsung dirasakan oleh manusia, melainkan tumbuhan. Sebab anak-anak, matahari mampu membantu dalam proses fotosintesis tanaman. Tanpa adanya matahari, maka sudah bisa dipastikan jika seluruh tanaman di bumi akan mati. Tentu saja manfaat ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan manusia. Sebab saat tidak ada tumbuhan di bumi, manusia dengan bundanya akan musnah karena tidak ada suplai oksigen yang berasal dari tumbuhan. Artinya keberlangsungan siklus kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sangat bergantung pada energi matahari. Baiklah anak-anak, Bapak akan memasuki materi kedua, yaitu sumber daya alam. Yang pertama kan matahari, yang kedua ini sumber daya alam. Bapak ingin bertanya dong kepada anak-anak sekalian, apa sih yang kalian ketahui tentang sumber daya alam? Oke, tidak tahu ya. Bapak jelaskan ya. Sumber daya alam atau yang biasa disingkat dengan SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia ya anak-anak. Nah, sumber daya alam itu pada umumnya sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat digolongkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Maksud dari dieksploitasi itu tidak digunakan secara rakus ya anak-anak, berlebihan atau gitu misalnya. Tumbuh yang seperti Bapak jelaskan tadi, tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air adalah beberapa contoh SDA terbarukan yang dapat diperbarui anak-anak. Walaupun jumlahnya sangat berlimpah di alam, penggunaannya harus tetap dibatasi dan dijaga untuk terus berkelanjutan. SDA tidak dapat diperbarui adalah SDA yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis, seperti minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya. Pada umumnya memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang ya anak-anak untuk kembali terbentuk sehingga jumlahnya sangat terbatas. Maka dari itu penggunaan sumber daya alam yang walaupun diperbarui atau tidak itu jangan berlebihan, secukupnya saja ya anak-anak. Nah, itulah
penjelasan sedikit tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbarui. Tentunya sebagai manusia yang akan menjadi penerus bangsa Indonesia, kita diharapkan untuk tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan ya anak-anak. Oke, kesimpulan yang bisa kita ambil ya anak-anak dari dua materi tersebut ialah sebagai manusia nih kita harus pandai menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia secara sebaik-baiknya agar anak cucu kita bisa merasakan hal yang sama. Tentunya dengan merawat dan menjaga sumber daya alam yang kita miliki sekarang. Jika kita berlebihan menggunakan sumber daya alam seperti menebang pohon sembarangan serta tidak menanamnya kembali, itu akan berdampak besar yaitu banjir ya anak-anak. Baiklah, itu materi yang bisa Bapak sampaikan kepada anak-anak murid sekalian. Jika ada kurang lebihnya, Bapak minta maaf. Sebelum kita mengakhiri kelas, Bapak ingin memberi PR untuk kalian dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Yang pertama, apa manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari kalian? Yang kedua, jelaskan dampak positif dan negatif dalam penggunaan sumber daya alam. Sudah? Dua saja ya anak-anak. Itu PR dikerjakan di rumah ya anak-anak. Intinya minggu depan di PR-nya dikumpulkan. Baiklah, sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.